Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud melerai pertikaian tetangga yang bertengkar hebat, seorang pria lanjut usia di Grobogan malah dianiaya pelaku hingga tewas. Belum saling kenal, 5 pasangan pengantin di Purworejo ikuti nikah massal dengan mahar unik 1 tusuk sate. Tebing longsor menimpa sejumlah rumah dan melukai penghuni di Kabupaten Tegal. Kita ke informasi selanjutnya. Baru kembali ke rumah, warga perumahan Arion Mas di Kabupaten Demak harus kembali bersiaga. Sungai Babon penyebab banjir di perumahan mereka kembali meluap karena derasnya kiriman air dari hulu. Baru selesai membersihkan rumah dari sisa banjir, warga perumahan Arion Mas di Kabupaten Demak harus kembali bersiaga. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Babon kembali meluap. Warga diminta untuk bersiaga dan mengungsi menghindari jika banjir bandang yang ketiga tahun ini benar-benar terjadi. Luapan air dari hulu dari Sungai Babon tidak terkendali, mungkin luapan airnya mencapai di Sungai Arion Mas di wilayah himbauan untuk mengungsi dan menyelamatkan barang-barang juga ya Pak? Mungkin himbauan kami yang pertama ya, mengevakuasi anak-anak dan lansia dan juga harta benda yang bisa diselamatkan kalau tidak. Hingga kini warga masih kesulitan membersihkan tumpukan lumpur. Aliran air yang penuh dengan lumpur membuat proses bersih-bersih semakin sulit. Warga juga harus bersiap lantaran Sungai Babon diprediksi akan kembali meluap karena derasnya kiriman air dari Sungai Melueh di Kabupaten Semarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. 8 rumah rusak imbas tebing longsor di Kabupaten Tegal. Akibatnya 6 orang penghuni rumah mengalami luka-luka karena tertimpa material tembok. Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Tegal menyebabkan tebing longsor di sejumlah titik di Kecamatan Bumi Jawa. 8 rumah warga rusak tertimpa material longsor. 2 rumah mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan 4 rumah rusak ringan. 2 rumah rusak berat berada di Dukuh Bulakwaru, Desa Bumi Jaya, milik keluarga Sumarto dan Katmo. Dinding 3 kamar di rumah warga Sumarto jebol. Bahkan anak dan menantu Sumarto yang saat tengah tidur di kamar tertimpa dinding dan mengalami luka ringan. Korban dibawa ke puskesmas. 2 orang yang luka. Kena apa itu Pak? Kepala sama badan. Maksudnya kena Tiba-tiba puing-puingnya. oh, sempat dibawa ke ini puskesmas. Periksa, ya, sudah periksa. Tapi nggak apa-apa ya? Ya, apa-apa sih. Sedangkan rumah Katmo, dinding dapurnya jebol. Beruntung tidak ada korban, tetapi seluruh peralatan masak dan perabotan dapur tak bisa diselamatkan. Dapur. Iya. Berarti barang-barangnya nggak bisa diselamatkan? Enggak. Apa aja? Remuk, panci, kenceng, Barang-barang rumah tangga ya, piring, makanan. piring, gelas, toples, gentong, ember, mun kula mboten saged napa niku. Selain asesmen, PMI Kabupaten Tegal juga memberikan bantuan uang kepada 8 kepala keluarga terdampak longsor, masing-masing sebesar 1,5 juta rupiah. Yang pertama adalah memang asesmen, kemudian yang kedua kita melihat kalau longsor itu pastinya membutuhkan suatu penahan ya. Penahan ini biasanya itu ya kita bantu materialnya, semen atau mungkin batu atau mungkin apa. Warga diimbau untuk lebih waspada saat hujan sebab kondisi tebing saat ini masih rawan terjadi longsor susulan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Tak hanya di Kabupaten Tegal, pemukiman di Kabupaten Cilacap juga terancam tanah longsor. Derasnya hujan membuat pondasi rumah warga ambrol. Warga memilih untuk mengungsi.
Longsor di Desa Cilumping, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap terjadi usai diguyur hujan deras semalaman. 5 rumah warga terancam amblas lantaran fondasi rumahnya longsor. Warga pun khawatir karena retakan tanah mencapai 50 meter dan mengancam rumah mereka yang berada di bawah bukit. Khawatir terjadi longsor susulan, puluhan warga memilih mengungsi. Dan harapan kami terutama untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap, untuk mempercepat realisasiannya, dikarenakan kami juga khawatir soalnya ini udah ada lagi retakan-retakan yang mungkin bisa mengakibatkan akan terjadinya longsor susulan mungkin ya. Petugas gabungan telah bersiaga untuk mengantisipasi longsor susulan, apalagi saat hujan deras terjadi di Desa Cilumping. Dengan intensitas yang cukup tinggi, sedang sampai dengan tinggi, itu agar sekiranya selalu waspada. Jadi ketika ada retakan, sebisa mungkin secepatnya menutup retakan itu lah. Kemudian kalau memang retakan itu sulit untuk ditutup, lebih baik untuk segera mengungsi. Jalan penghubung antar kabupaten juga tergerus longsor. Bahu jalan penghubung juga mulai longsor. Kondisi ini juga membahayakan pengendara karena jalan menjadi licin dan jalurnya sempit. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. 9 juta lebih batang rokok ilegal tanpa cukai dimusnahkan di kantor Bea Cukai Tegal. Potensi kerugian negara karena jutaan batang rokok ilegal tanpa cukai mencapai 7,5 miliar rupiah. Dalam 2 truk kontainer tersimpan 9 juta lebih batang rokok ilegal. Ini adalah hasil penindakan Bea Cukai Tegal dalam periode waktu Januari hingga Juni 2022. Rokok-rokok ilegal ini hendak didistribusi ke Tegal, Brebes, Malang, Pekalongan, dan Batang. Jutaan batang rokok ilegal tanpa cukai memiliki nilai 11 miliar rupiah lebih. Jika benar-benar terdistribusi, potensi kerugian negara bisa mencapai 7,5 miliar rupiah. Untuk mencegah penyalahgunaan, seluruh rokok ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai Tegal. Sebagian lagi dimusnahkan di sebuah pabrik semen di Palimanan. Kita membasmi rokok ilegal ini dalam rangka satu, untuk mewujudkan penerimaan negara. Ya, kalau ada rokok ilegal maka penerimaan negara bisa berkurang. Karena penerimaan negara dari cukai itu cukup besar, 200 triliun lebih. Kalau di Jawa Tengah ini kurang lebih sekitar 49 triliun untuk cukai. Ya, besar sekali karena Jawa Tengah DIY ini adalah provinsi penyumbang nomor 2 untuk cukai. Tegal jadi fokus perhatian Bea Cukai dan aparat penegak hukum karena jadi wilayah dengan potensi penyebaran rokok ilegal tanpa cukai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Petugas masih menemukan minyak goreng subsidi Minyak Kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi di pasar tradisional Kota Semarang. Kini, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri menyelidiki distributor yang menjual Minyak Kita dengan harga tinggi. Sidak ketersediaan dan harga komoditas berlangsung di Pasar Johar dan Pasar Peterongan Kota Semarang. Dari hasil sidak, mayoritas harga kebutuhan pokok terbilang normal. Namun ada temuan, harga minyak goreng subsidi Minyak Kita dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per liter. Petugas dari Badan Pangan Nasional dan tim Satgas Pangan Mabes Polri menyelidiki distributor Minyak Kita dengan harga yang lebih mahal. Harganya sudah mengikuti harga eceran tertinggi yaitu 14.000, ada beberapa yang mungkin salah sebut saja, kecuali yang di Johar Baru yang memang mungkin stok lama tapi sudah kita akan telusuri. Pak Satgas Pangan Polri akan menindaklanjuti temuan tadi karena memang tidak salah pedagang memperoleh dari pedagang antara sales lah gitu dengan harga yang memang sudah 16.500, sehingga tidak mungkin dong pedagang jual murah itu, sehingga yang perlu kita selidiki adalah si pedagang ini dapat berapa. Selain mengecek harga dan ketersediaan, petugas juga memastikan alur distribusi bahan pangan di tingkat pasar sesuai aturan. Adanya sidak ini untuk menekan kenaikan harga komoditas yang akhir-akhir ini terjadi. Harapannya di bulan Ramadan kami sebagai masyarakat Kota Semarang mengharapkan
supaya ya harga-harga jangan terlalu banyak naik lah, kasihan kita cari uang ya sulit gitu ya. Untuk minyak, untuk beras, alhamdulillah kita sudah disuplai dari Bulog, sangat-sangat membantu. Pedagang diminta untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika terjadi lonjakan harga sejumlah komoditas. Sekitar 1 bulan lagi sudah masuk bulan Ramadan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.